Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkuti Kurniawan, NIM 196014146. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari sistem distribusi dan keamanan kelas E, yaitu tugas kedua, yaitu strategi DNS server. Jadi untuk tugasnya itu setup web server di sistem operasi Linux menggunakan virtual machine, kemudian tambahkan website yang dapat diakses di server tersebut. Lakukan instalasi DNS server di lingkungan Linux, jelaskan step by stepnya. Kemudian konfigurasi DNS server di komputer Anda. Kemudian akses website di server dengan menggunakan nama domain. Untuk aplikasi pendukungnya yang dibutuhkan itu virtual machine, gunakan mode network bridge, Linux server setelah terinstall dengan layanan web server. Jadi di sini saya sudah untuk pertama-tama tadi di sini saya virtual. Nah, di sini saya sudah membuat Debian server, yaitu dua, ini yang primary, ini yang web servernya. Kemudian di sini saya networknya menggunakan bridge adapter. Ini juga menggunakan bridge adapter. Jadi ini sudah saya running dua-duanya. Jadi kita pertama-tama ngecek dulu kita harus menginstal Ben 9. Jadi tapi di sini sudah saya install dua-duanya Ben 9 karena yang pertama yang NS2 ini dia cloning. Jadi setelah saya menginstal Ben 9 ini di NS1 saya cloning di NS2. Jadi sudah saya full clone semuanya. Kemudian pertama-tama kita coba cek hostname. Kita cek di server 1. Nah, di sini NS1, kita cek juga di NS2. Nah, ini juga sama NS2. Ini hostname-nya, kayak ini NS1, ini NS2. Jadi teman-teman kalau nanti bingung kenapa kok di sini NS1? Karena hostname-nya itu dirubah. Nah, kalau setelah dirubah tidak berubah di atasnya NS1, ini kan saya remote pakai putih dua-duanya nih. Kenapa kok tidak ganti NS1? Itu karena setelah perubahan kita harus restart dulu, reboot dulu, reboot. Oke, kemudian kita langkah selanjutnya kita cek host, kita cek hostnya dua-duanya. Nah, di sini ini yang local hostnya. Nah, kemudian ini ada NS1 Fatgur. Ini tuh harus gunakan domain kita. Jadi domain kita Fatgur lokal dan ini server. Nah, di sini saya kan menggunakan dua server. Dimana ini primary-nya dan di sini untuk NS1 ini dengan IP 1.10. Kalau NS2 ini IP-nya 1.12. Oke. Jadi ini untuk primary, kalau bahasa kasarnya itu ini masternya, ini slave-nya. Jadi ini tuh primary server, kemudian ini untuk web servernya. Oke, jadi begitu. Nah, kayak ini 10 berarti dia NS1, ini 12 NS2, ini juga gitu. Karena ini NS2 12. Lokalnya ini menyesuaikan hostname-nya ya. Kalau ini kan emang NS2 ini dia pakai IP octane 4-nya itu 12, maka dia kasih 12. Ini juga. Oke, kemudian kita cek interface untuk memastikan apakah IP-nya sudah sama atau belum. Kita cek. Nah, di sini IP-nya yang NS1 ini 1.10 dan NS2 ini 1.12 ya teman-teman. Ya teman-teman. Jadi ini kita pakai yang aktif yaitu npost 8. Nanti yang aktif IP-nya pasti npost 8. Kemudian kita coba konfigurasi DNS
DNS nya kita konfigurasi dulu. Nah, ini juga, oh ya Allah, kanan. Nah, jadi di sini ada zone forward, pakai yang atas saja. Ini ada zone forward, kemudian ada zone reverse. Di zone forward ini kita ininya pakai domain kita ya, fatkur.local ini. Kemudian posisinya kita pakai filenya itu di etc bin fatkur.local.forward. Ini tuh fungsinya forward itu buat ketika user mengakses nantinya fatkur.local ini, maka akan diarahkan ke IP-nya. Jadi di IP 12 ini. Ini kan IP apa namanya? Web servernya. Jadi ketika nanti user mengakses fatkur.local, dia akan diarahkan ke IP. Sedangkan kalau reverse itu dari IP ke domain. Jadi ketika mengakses IP-nya nanti masuknya ke domainnya. Dan lokasi filenya ini ada di etc bin fatkur local reverse. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini file yang tadi. Nah, di sini misalkan ini juga pakai domain kita yaitu fatkur.local ns, kemudian ini IP apa namanya web servernya fatkur.local, nanti diarahkan ke web server. Kemudian ns1 nya 1.10, kemudian s2 nya 1.12. Nah, nanti kita coba akses www ini, www.local ini kita coba akses. Ini juga sama, sebentar. Nah, ini juga sama. Kita isi terlebih dulu. Nah, ini untuk konfigurasi reverse-nya. Kalau tadi kan konfigurasi apa namanya forward-nya. Ini konfigurasi untuk reverse-nya. Jadi reverse ini misalkan ini jangan lupa ya, ini harus pakai nama domain kita. Dan ini karena hostnya ns1, ini ns2 sama. Kemudian ini kita pakai oktet keempat. Contoh dari IP kita, contoh IP saya yang ns1 ini kan ns1. Jadi oktet keempat saya itu 10, kayak 192.168.1.10. Nah, kalau ns2 ini punya saya 192.168.1.12. Jadi kita masukkan 12-nya saja. Ini juga nanti domainnya yang bakal kita akses. Oke. Kemudian setelah itu kita restart dulu. Setelah menambahkan kita restart dulu. Oke. Ini kita restart dua-duanya. Nah, kita coba lihat statusnya untuk sekarang. Status binnya enable enggak? Nah, ini statusnya running ya teman-teman. Nah, ini juga sama. Usahakan jangan ada yang error ya, atau yang merah ya, biar bisa akses. Kemudian kita coba di konfigurasi resolve-nya. Nah, ini name server ini server pertama, ini masternya.
Kemudian ini kita pakai slave-nya, yaitu web servernya nanti pakainya yang ini. Jadi ganti ini pakai NS yang pertama, ini pakai NS ini kita pakai NS yang kedua yaitu web servernya. Coba exit. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah tertera servernya 192.168.1.10. Address-nya ini faktur lokal. Untuk lebih memastikan lagi, jadi kita kan ini pakai Windows kan untuk sebagai usernya. Kita cek dulu apakah bisa membuka domainnya. Kita kita coba ke CMD dulu, kita cek masuk tidak. Coba kita ping .local. Nah, di sini sudah masuk koneksinya, bisa berkoneksi. Jadi dua server ini bisa kita akses seharusnya, oke. Jadi kita coba kita akses di sini lokal kok lokal, kita coba lokal, kita coba akses. Nah, di sini sudah bisa kita akses. Kita coba www, kita coba. Nah, ini kita coba menggunakan domainnya, kita akses domainnya dari server ke sini, kita coba akses. Nah, di sini sudah bisa. Berarti DNS-nya ini sudah, servernya jalan, kemudian usernya bisa ngeakses. Nah, kita juga bisa akses semuanya ini. Nah, kita bisa akses semuanya. Sistem connect. Ini juga kita akses localhost-nya nih, localhost yang sudah aktif di server. Mungkin demikian dari presentasi saya. Terima kasih, dan apabila saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.